Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dengan NPM 2478250 dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yang pertama itu ada install OpenSSH, web server, dan FTP gitu. Langsung saja kita buka VirtualBox. Di sini saya install Ubuntu server melalui VirtualBox. Sudah saya install. Kita jalankan terlebih dahulu sebelum memulainya. Oke. Oke, sudah masuk tampilan login. Di sini kita login menggunakan user yang telah kita buat. Oke, setelah masuk kita akan cek ping Google kita, pinggoogle.com, apakah tersambung atau tidak. Oke, sudah tersambung. Kita Ctrl C untuk menghentikannya. Selanjutnya kita akan cek IP yang kita dapatkan. Di sini saya mendapatkan IP 192.168.1.12. Oke. Selanjutnya kita akan meremote menggunakan aplikasi putih. Jadi kita punya aplikasi tambahan. Fungsinya sama saja seperti di Ubuntu ini, cuman dia kita bisa menambahkan atau meng-paste ya, menempel dari Windows gitu. Jadi kalau Ubuntu ini tidak bisa di copy paste gitu. Kita samakan IP-nya 192.168.1.12/22, lalu kita open, accept. Oke, sudah masuk di tampilan putih. Kita coba login lagi menggunakan user yang sama. Oke, kita sudah masuk. Selanjutnya kita akan pindah di sini. Kita akan pindah dulu ke root. Kita gunakan perintah sudo su. Lalu kita masukkan password. Oke, kita sudah masuk di root. Jadi ini root itu administrator yang gunanya kita bisa lebih leluasa mengakses apapun itu. Kita bisa mengotak-atik di dalamnya. Kita coba ping Google lagi di sini. Oke, masih bisa. Oke, kita cek IP-nya. IP yang sama, IP yang didapatkan sama seperti di Ubuntu server. Selanjutnya kita akan coba jalankan install OpenSSH ya. Di sini saya berpatokan pada blognya Pak Andi Sartono. Sudah lengkap dari awal sampai akhir. Kita akan coba jalankan perintah untuk menginstal OpenSSH. Oke, kita sebelum itu sudah ping Google. Sekarang kita gunakan apt. Jadi perintah apt ini adalah untuk menginstal. Jadi menggunakan perintah apt install itu sudah pasti untuk menginstal ya, OpenSSH server. Oke, tunggu prosesnya. Setelah selesai kita install apt install Apache 2. Jadi kita pertama itu membuat sistem operasi menggunakan Ubuntu server pada VirtualBox. Setelah kita punya sistem operasinya, kita akan install aplikasi servernya, yaitu bernama Apache 2 atau Apache versi 2 gitu. Kita install. Kita ketik Y, lalu enter. Biarkan proses bekerja. Oke, setelah selesai kita akan coba masuk ke direktorinya kerja Apache ya. Jadi kita keluar dulu dari home/mau, kita akan keluar lagi, lalu kita ls. Nah, di sini kita sama-sama bisa lihat ada namanya folder atau direktori var ya. Kita akan masuk dulu menggunakan cd var, lalu kita ls lagi. Di dalam var ini ada backup, ada cache, ada segala macam, dan ada www atau www. Kita akan masuk lagi menggunakan cd www, lalu kita ls, ada html ya, sesuai dengan yang di blog Pak Andi. Selanjutnya kita masuk lagi cd html, lalu kita ls. Nah, di dalam HTML ini sudah ada index1.html. Nah, ini adalah bawaan yang disediakan oleh Apache. Jadi begitu kita cek di browser 192.168, IP kita tadi berapa? IP kita tadi IPA 1.12 ya, 192.168.1.12.
Nah, ini akan muncul index.html tadi yang bawaannya Apache gitu. Selanjutnya kita akan membuat file ya, buat berkas web baru. Misalkan saya ingin membuat data saya gitu ya, kita akan menggunakan perintah touch untuk membuat file. Touch data pribadi ya .html. Oke, misalkan saya akan ls lagi, cek. Oke, sudah masuk. Selanjutnya saya akan coba mengubah ya, atau mengedit menggunakan perintah nano data pribadi.html. Misalkan data pribadi Maulana Rizky Ramadhani 2478250. Lalu kita masukkan kelas ya, kelas TRI 2B. Kita kontrol X, Y, lalu enter. Oke, selanjutnya kita coba tes lagi di browser ya. Kita 192.168.1.12/data pribadi.html. Oke, di sini muncul ya untuk data pribadi, lalu nama saya Maulana Rizky, selanjutnya ada npm, lalu kelas TRI 2B. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ini. Lalu selanjutnya kita akan install MariaDB Server. Apa sih MariaDB Server ini? Jadi MariaDB Server ini adalah suatu database untuk menyimpan data-data pribadi kita gitu. Jadi kita sudah punya aplikasinya, lalu kita install servernya gitu, database servernya gitu. Kita untuk menyimpan yang akan disimpan di dalam MariaDB. Kita akan gunakan MariaDB sebagai server kita gitu. Selanjutnya di sini saya punya rangkuman beberapa yang saya catat ya. MariaDB tugasnya menyimpan dan mengambil data dari database. Contoh nama siswa, NIM, waktu absen kamu bisa disimpan data itu ke database lewat PHP atau Python. Nanti bisa query ulang buat ditampilkan gitu. Oke, selanjutnya kita install saja apt install MariaDB server. Oke, kita ikuti perintahnya, kita tunggu prosesnya. Mungkin prosesnya agak lama, nanti saya percepat. Oke, setelah MariaDB server terinstall, selanjutnya kita akan beri password pada MariaDB untuk user root. Selanjutnya kita masukkan perintah MariaDB secure installation. Kita enter, beri password, samakan saja. Nah, setelah itu dia akan muncul tampilan isinya itu seperti ini nih. Not running all parts of di sini segala macam. Kita akan samakan perintahnya. Switch to Unix socket, di sini switch to Unix itu adalah no. Kita akan ketik n lalu enter. Change the root itu adalah y. Lalu kita masukkan struktur yang pertama. Selanjutnya remove anonymous kita y. Disallow root login and remove test database itu adalah y. Selanjutnya reload privilege adalah y. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke MariaDB tersebut. MariaDB min u root min p. Masukin passwordnya. Oke, sudah masuk di sini. Setelah itu buat file PHP sebenarnya di sini. Kita exit aja deh. Selanjutnya kita akan install PHP ya. Kita akan install PHP di sini. apt install php. Oke, Oke.
Oke, setelah sudah kita akan install phpMyAdmin-nya. Install phpMyAdmin. Oke, setelah diinstal kita akan coba masuk ke dalam, tapi sebelum itu kita ikuti prosesnya. Mungkin ini akan saya percepat. Oke, setelah proses sudah selesai, kita akan masuk ke tampilan di sini. Di sini Apache-nya kita akan checklist menggunakan spasi, lalu kita enter. Ikuti lagi prosesnya. Lalu di sini kita klik yes. Lalu beri password. Lalu kita oke, ikuti prosesnya. Oke, setelah selesai kita akan coba panggil IP-nya 192.168.1.12/phpMyAdmin. Oke, di sini kita masuk ke tampilannya. Lalu kita masuk menggunakan root untuk usernya, sandinya yang kita buat tadi. Lalu kita enter. Oke. Ini kita sudah berhasil membuat web server. Selanjutnya kita akan install VS FTPD. Oke, langsung saja pada tampilan putih. Di sini saya berpatokan tetap pada blog Pak Andi untuk mengikuti langkah-langkah menginstal. Kita keluar saja terlebih dahulu. Oke, setelah masuk root, kita apt get install ya. Kita akan install VS FTPD menggunakan apt get install VS FTPD. Oke. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam, setelah selesai instalasi kita akan melakukan sedikit konfigurasi file vstpd.conf yang berada di bawah folder /etc/vstpd.conf ya. Di sini kita langsung saja nano /etc/vsftpd.conf. Nah, di sini ada beberapa teks yang masih biru ya. Tugas kita di sini mengikuti yang ada di sini. Lalu kita akan rubah semua menjadi putih. Write with table yes, kita akan ubah menjadi warna putih. Caranya kita akan menghapus pagar-pagar tersebut. Di sini write ya, write enable ya. Write enable yes, kita hapus. Selanjutnya local unmask 22 kita hapus. Lalu chown update ya. Chown update ada di chown update. Oke, chown update itu yang chown upload ya, chown upload. Lalu xverlog var ya, itu yang di mana nih, xverlog file var ya. Lalu kita hapus saja. Selanjutnya idle session ya, idle session timeout 600 kita hapus. Data connection 120. Lalu ASCII upload ini atas bawahnya dua-duanya kita buka. Lalu FTPD benar. Selanjutnya chroot ya, chroot local user yes, kita hapus. Selanjutnya ls recurse ya, ls. Oke, selanjutnya dan paling bagian bawah itu ditambahkan ini ya. Nah, fungsinya putih tadi itu kita bisa menambahkan teks ya, kita bisa paste. Jadi pastenya itu dengan klik kanan. Nah,
Kalau di Ubuntu tadi kita nggak bisa gitu, jadi kita menggunakan putih gitu. Nanti kita Ctrl X, Y, lalu di Enter untuk save. Oke, jika sudah disimpan, kita akan restart service dari VSTPD dengan perintah service vsftpd restart. Oke, setelah itu jika sudah restart, periksa status dan VSTPD akan running stop gitu ya. Kita akan coba cek dulu nih apakah berjalan atau tidak dengan service vsftpd status service salah saya, service vsftpd status. Oke, statusnya sudah running, artinya ini berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan coba pindahkan file ya. Kita akan pindahkan file menggunakan FileZilla. Di sini saya akan coba contohkan apa itu FileZilla. Jadi FileZilla ini adalah perangkat atau aplikasi untuk memindahkan folder atau file yang ada di lokal repository lokal kita, laptop kita, yang akan pindahkan menggunakan FileZilla ini ke tempat lain gitu, ke folder lain gitu. Nah, sini saya sudah di sini tempat downloadnya, dan berhubung saya sudah download, kita akan buka saja di FileZilla. Oke, nah di sini kita coba ls dulu. Kita masuk ke home ya, cd home ls cd maul ya. Di sini sama-sama kita lihat di maul belum ada file satupun ya. Kita akan coba buat ya, folder mkadir maulana Oke, kita enter saja, kita ls, ada ya di sini ya. Nah, begitu juga di Ubuntu. Di Ubuntu ini sama persis. Nah, kita akan coba ls dan dia ada juga maulana. Oke, jadi kita akan coba pindahkan si maulana ini. Kita akan buat satu file dan satu folder dan satu file ya. Kita akan coba buat file tri2b gitu ya misalkan ya. Oke, nah di sini ada satu folder, jadi kita buat di sini ada satu file gitu, sama saja. Kita cek juga di sini. Oke, sama persis ya. Selanjutnya kita akan coba pindahkan dengan cara kita tadi cek lagi IP-nya 192.168.1.12 192.168.1.12. Username-nya samakan, lalu passwordnya 125, port 22, kita klik connect. Oke, sudah tersambung. Nah, jadi sama-sama bisa kita lihat. Kita perbesar terlebih dahulu. Yang di sebelah kiri ini adalah repositori lokal milik laptop saya. Semuanya ada di sini. Dan yang sebelah kanan ini adalah isi dari Ubuntu server yang saya miliki di VirtualBox gitu. Lalu tadi itu kita bikin folder ya di maul tadi ya. Nah, di sini ada maulana ya. Lalu kita akan coba pindahkan di dalam saya akan pindahkan ke database saya, misalkan saya akan pindahkan di sini. Nah, ini bisa saya pindahkan dengan cara saya drag ke kiri, tinggal saya seret saja. Nah, oke. Dan dia akan muncul ya harusnya ya. Oh, kita akan coba file ya. Oh, di sini sama-sama kita bisa lihat. Saya pindah terlebih dahulu. Nah, di sini ada notifikasi yang ada artinya transfer telah selesai atau telah berhasil gitu ya. Jadi setelah kita tadi membuat sistem operasinya menggunakan Ubuntu server, selanjutnya kita install Apache 2-nya. Apache 2 adalah aplikasi. Selanjutnya kita akan install database-nya menggunakan MariaDB. Selanjutnya setelah itu kita akan coba mentransfer data melalui FTP. Apa itu FTP? Yaitu di sini saya sudah catat, adalah software FTP server yang digunakan untuk mengatur transfer file melalui protokol FTP di server. FTP, File Transfer Protocol, adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirimkan atau menerima file antara komputer, misalnya laptop saya dan server. Daemon berarti aplikasi yang berjalan di background secara terus-menerus untuk melayani permintaan koneksi FTP. Jadi seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan untuk mentransfer file antara repositori lokal dengan server-server yang lain gitu. Jadi kita baru saja selesai membuat web server sederhana yang bisa saling terhubung dan bisa saling mentransfer data. Saya kira cukup video saya sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.